Shalom jemaat Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah online service Agape Church Samarinda. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga Anda dimanapun Anda berada.
Jemaat Tuhan, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan dapat mentransfernya melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8355599902 atau Anda dapat scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Shalom jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Pagi hari ini saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Dari hari ke hari kita melihat betapa Tuhan itu baik buat setiap kita, amin. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang sangat baik, teramat baik untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan fokus kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Biar semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah yang kelam Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu Tuhan. Dalam janjimu Itu kemenangan kami Tuhan. kemenanganku Haleluya. Terima kasih, Yesus. selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama angkat suaramu. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab besar setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau juru selamat kami Tuhan. Kau penebus kami Tuhan. Haleluya. We praise you Lord. We worship you in this place. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya ketika bersama Engkau Tuhan, kami akan mendapati ketenangan Tuhan, damai sejahtera hanya di dalam nama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus bersamamu Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya Tuhan, tapi satu hal yang kami mau nyatakan di hadapan Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah yang baik buat hidup kami Tuhan. Amin. Engkau tetap Allah yang sangat amat baik buat kami Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Yesus. Biar kami selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, melewati segala keadaan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Sebab Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan iman kita nyanyi pujian ini sama-sama. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Amin Tuhan. Ku lewati. Ini pernyataan kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau bersama dengan kami melewati hidup ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Amin. Yes Lord. Kami percaya Tuhan semua tepat pada waktu-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya mengajak untuk 1 menit ini setiap jemaat Tuhan, mari berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pagi hari ini mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Beriman sama-sama di hadapan Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewati segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita percaya perkenanan Tuhan turun untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dengan lembut sama-sama nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Yes Lord. Mari jamah setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melihat setiap kesungguhan hati jemaat-jemaat Tuhan. Yes Lord. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Yes Lord. Anugerah-Mu Yes Lord. besar Melimpah bagiku. Sebab bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
kepada hambanya kami persilahkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana salam yang disampaikan kepada murid-murid pada waktu Yesus bangkit, Tuhan berkata shalom, damai sejahtera bagi kamu. Kiranya hari ini salam yang sama yang datang dari Tuhan turun atas hidup kita semuanya, turun atas keluarga kita, atas rumah kita, di mana kita sedang bersama-sama mengikuti ibadah online atau ibadah live streaming hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kekasih-kasih Tuhan, saya yakin dan percaya ibadah hari ini akan menjadi ibadah yang sangat diberkati ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab kita berkata, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan kehadirannya, saya percaya seperti firman Tuhan berjanji, dia akan dipuaskan. Dan saya berdoa agar hari ini Tuhan akan melimpahkan berkat rohani dari surga atas setiap kita yang beribadah bersama-sama. Kekasih-kasih Tuhan, kita masih dalam suasana merayakan hari kebangkitan Tuhan, walaupun di tengah-tengah saudara-saudara pandemi virus corona dan semua orang sedang terkena dampaknya. Kita semuanya sedang mengalami pergumulan yang sama, bukan hanya negara kita Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Saudara-saudara berkati Tuhan, negara-negara sedang bergumul mengatasi pandemi dan kita perlu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kekasih Tuhan, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Kita akan fokus kepada firman Allah. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai beberapa ayat ke depan. Saudara-saudara, Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13 kita akan membacanya. Demikian firman Allah, saya akan membaca buat saudara dan saudara boleh mengikutinya, mengucapkan ayat itu supaya telinga kita mendengar suara firman-Nya, sehingga ketika kita mendengar firman-Nya secara natural, secara kita tidak sadari, iman kita pasti akan bertumbuh dalam Tuhan. Ayat 13 berkata demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya ulang lagi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa mendengar dengan baik sabda perkataan. Urapi hambamu yang akan berbicara. Kiranya roh hikmat dan wahyu turun atas hambamu. Tuhan, urapi ibadah kami, berkati ibadah kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja tanpa batas, sehingga hari ini kami yang lemah dibangkitkan kembali. Kami yang hampir putus asa diberikan pengharapan baru, dan firman-Mu akan mencelikkan mata rohani kami untuk kami bisa melihat karya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali dalam kisah yang tadi kita baca, saudara-saudara, 2 orang dari murid Yesus. Suasananya saya pikir, saudara-saudara, kalau kita hidup pada waktu itu, dalam peristiwa pada waktu itu, saya pikir sungguh Tuhan hampir-hampir seperti yang sedang kita alami sekarang, yaitu suasana yang kurang nyaman, suasana yang tidak enak di dalam hati. Orang bisa kehilangan damai sejahtera, orang bisa was-was dalam hidupnya, terutama ini berbicara tentang murid-murid Yesus.
Kepergian mereka, yaitu Kleopas, yang satu yang bernama Kleopas dan satunya menurut tradisi gereja, satu orang lagi bernama Alpheus, saudara-saudara. Dan Alpheus ini ada yang mengatakan bahwa dia kemungkinan besar adalah saudara dari bapaknya Yesus secara fisik, yaitu Yusuf. Jadi mungkin kalau itu adalah paman daripada Yesus secara fisik. Ya, mereka berjalan pergi ke Emmaus, kita tidak tahu apa maksud tujuan kepergian mereka. Barangkali apakah mereka, karena mereka sudah terlalu stres ini, kita tidak tahu, karena dia mengatakan belakangan ini, apakah itu hari ketiga, apakah itu hari keempat, dari hari kelima setelah kematian Yesus, atau setelah sulam Tuhan kebangkitannya, kita tidak tahu persis. Tetapi yang pasti kejadian itu masih baru saja dari peristiwa kebangkitan, belum lama, barangkali mungkin masih hari Minggu itu, atau mungkin baru hari Senin, sore hari sebelum sulam Tuhan, mereka pergi ke Emmaus, kurang lebih jaraknya sekitar dikatakan sekitar 7 mil, itu kurang lebih sekitar 10 sampai 11 kilo. Itu perlu waktu kalau berjalan santai, barangkali bisa menempuh waktu sekitar sulam Tuhan sekitar 1 jam, atau sekitar 1,5 jam kalau jalan santai, apalagi sambil bincang-bincang. Kekasih Tuhan, namun ada sesuatu yang menarik dalam perjalanan mereka. Saudara, ketika mereka sedang berdiskusi, membicarakan sesuatu yang baru saja terjadi, yaitu peristiwa di mana Yesus mati, lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Namun ayat yang ke-16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kasih Tuhan, coba kita akan lihat, kita akan kupas kenapa murid-murid Kleopas dan Alpheus tidak mampu melihat bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Tuhan. Dan barangkali kadang-kadang itu kejadian seperti yang sedang kita alami di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah masalah yang menimpa hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saudara, kadang-kadang ketika saudara tekanan luar biasa dalam diri kita membuat kita sulit untuk melihat bahwa Tuhan masih hadir dalam diri kita. Padahal Tuhan berjanji, seharusnya kita mengerti, harusnya kita percaya bahwa Tuhan berjanji sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun saudara-saudara, karena pertanyaannya hari ini, di tengah pandemi virus corona, masih mampukah kita melihat Tuhan hadir dalam hidup kita? 2 orang murid ini gak bisa melihat Yesus hadir. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Kita akan ungkap apa itu. Yang pertama, kekasih Tuhan, ayat yang ke-17 menceritakan kepada kita, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ini bagian yang pertama yang kita ungkap, saudara, kenapa mereka tidak mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah pergumulan mereka, di tengah kegalauan hati mereka, di tengah kegelisahan masalah yang sedang mereka menimpa hidup mereka. Mereka tidak bisa melihat Tuhan karena ayat yang ke-17 berkata muka mereka muram, dan ini menggambarkan betapa sedihnya, betapa kecewanya, betapa hancurnya hati mereka karena pemimpin mereka, karena Yesus yang mereka harapkan sudah tidak ada. Mereka kehilangan Yesus dalam hidup mereka. Kekasih-kasih Tuhan, kadang-kadang dalam diri kita kesedihan yang terlalu dalam, duka yang terlalu mendalam, saudara-saudara, secara manusia mengiris-ngiris hati kita, membuat hati kita galau semakin dalam. Sedih yang berkepanjangan membuat kita tidak mampu melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, gak beda jauh dengan apa yang dialami oleh para murid. Mereka sedih. Siapa yang tidak sedih? Mereka kehilangan pemimpin yang luar biasa. Tadi dikatakan ketika mereka berbicara, Yesus bertanya, apa? Tentang apa? Lalu kemudian Kleopas menjawab, saudara Tuhan, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi tentang Yesus yang luar biasa? Hari itu menjadi hari yang sangat luar biasa, saudara, karena apa? Viralnya berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, namun mereka muram. Hati mereka sedih, hati mereka kecewa, hati mereka luka. Dan seringkali inilah sikap hati kita, inilah yang seringkali menghalangi kita bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, saudara.
stres, depresi, membuat kita nggak mampu bahwa Tuhan sesungguhnya hadir dalam diri kita. Kekasih-kasih Tuhan, ketiadaan Yesus membuat mereka begitu kecewa. Ketiadaan Yesus membuat mereka seolah-olah hilang harapan. Dua orang ini pergi. Barangkali karena saking takutnya Tuhan terhadap orang-orang Yahudi yang barangkali mereka mengancam kalau Yesus bangkit, mereka menuduhnya mencuri, mereka akan ditangkap dan lain sebagainya, mereka akan dituduh sebagai pendusta dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat baca seluruh Alkitab, kita akan tahu murid-murid bahkan ketika berkumpul mereka kunci pintu-pintu karena takut, dan ketakutan yang seringkali membuat kita tidak mampu melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tetap hadir dalam diri kita, dalam pergumulan kita. Yesus tetap hadir dalam pergumulan hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus hadir, mereka nggak mau melihat. Yesus hadir, mereka nggak mampu memperhatikan bahwa Yesus hadir. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus ada dalam diri kita. Yesus ada menemani kita. Dan satu-satunya pribadi yang gak pernah meninggalkan kita adalah Yesus. Katakan amin. Kekasih-kasih Tuhan, karena itu mulai hari ini saya ajak, saudara, buanglah semua muka muram. Buanglah semua kesedihan dalam diri kita. Buanglah semua kegalauan dalam diri kita. Kita percaya Tuhan hadir. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menopang hidup saudara dan saya. Kita harus mampu melihat dengan iman dan percaya kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah umatnya. Katakan amin. Dia hadir untuk menguatkan setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu dikatakan oleh Tuhan, apa yang membuat murid-murid nggak mampu melihat? Dua orang ini nggak mampu melihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah perbincangan mereka, di tengah-tengah kegalauan hati mereka. Namun mereka dikatakan seperti mata mereka ada sesuatu yang menutupi. Yang pertama yang menutupi adalah kemuraman mereka, sikap hati mereka yang kesedihan, kegalauan yang berlebihan, depresi yang mereka alami membuat mereka nggak mampu melihat Tuhan. Seperti ketika murid-murid di hadapan oleh badai yang begitu luar biasa. Ketika malam itu Yesus berkata, kamu menyeberang lebih dulu. Lalu kemudian mereka dihadang angin badai yang sangat luar biasa. Lalu kemudian Yesus datang sekitar jam 3 pagi. Mereka nggak mampu melihat Yesus berjalan di atas air. Justru mereka berkata, itu hantu. Hari ini saya berdoa, saudara, semua ketakutan akan diangkat dari hidup kita. Semua kegalauan, semua kekhawatiran diangkat. Sehingga hari ini kita bisa berkata, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita melihat dengan iman, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan bahkan bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Yang kedua, saudara, apa yang menghalangi orang bisa tidak melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulannya? Yang kedua adalah cara pandang yang salah, harapan yang salah. Ayat yang ke-21 berkata begini, saudara, ini yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mampu melihat Yesus hadir. Ayat yang ke-21 dikatakan saudara, Tuhan, mulai ayat yang ke-20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dikatakan, tapi semuanya itu telah terjadi, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Berarti perjalanan mereka ini sudah baru 3 hari. Artinya baru Yesus bangkit pada pagi hari, kemungkinan besar sore harinya mereka mengadakan perjalanan ke Emmaus. Bapak Ibu lihat Tuhan. Yang kedua yang membuat mereka sudah tidak mampu melihat Yesus hadir adalah karena cara pandang yang salah, memandang Tuhan dengan salah, memandang Yesus dengan salah, mengharapkan Yesus dengan salah. Itu yang membuat kita tidak mampu melihat Tuhan di tengah pergumulan kita. Apa yang dikatakan? Kami mengharapkan Dia datang untuk membebaskan bangsa Israel, membebaskan secara fisik, membebaskan secara fisik, secara politis dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka bertahun-tahun berdoa supaya datang Mesias, juru selamat, tetapi yang mereka pikirkan bukan juru selamat nanti yang akan membebaskan kita dari dosa.
Mereka salah mengerti, mereka salah berharap. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang membuat kita nggak bisa melihat Tuhan. Kalau kita hanya sekedar berpikir, saudara, hidup ini hanya untuk di dunia ini. Kita hanya berpikir pertolongan Tuhan secara fisik dalam hidup kita. Kasih Tuhan, kalau Anda, mari kita akan review sedikit tentang peristiwa penyaliban. Ada banyak murid-muridnya kecewa, ada banyak pengikutnya lari. Saudara Tuhan, ketika peristiwa penyaliban terjadi dan orang mulai mengejek, orang lain dia selamatkan, dia sendiri gak bisa menyelamatkan. Orang lain dia sembuhkan, dia gak bisa turun dari salib. Orang mulai mengejek, kalau engkau bisa turunkan dirimu dari salib, apakah Tuhan tidak bisa turun dari salib? Bisa, pasti bisa. Kasih Tuhan. Dan hal yang sedikit mirip terjadi hari-hari ini. Orang mulai salah cara melihat. Ketika orang beriman, ketika orang mulai percaya, berdoa supaya bangsa ini segera dilalukan dari COVID-19. Ketika orang berdoa percaya Tuhan sanggup melindungi kita. Oh, ada pengecek datang yang mengatakan, woi, itu yang katanya bisa melakukan mukjizat, yang katanya bisa menyembuhkan orang, sekarang suruh usir corona. Oh, sedang nggak beda jauh dengan peristiwa penyaliban pada waktu itu. Karena yang dipikirkan hanya masalah pertolongan fisik. Dia tidak bisa melihat bahwa Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib sebagai Mesias yang menebus kita dari dosa, yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Itu lebih penting daripada sekedar pertolongan di dunia ini. Katakan amin. Yang mengecek itu datang, katanya bisa lakukan mukjizat, katanya bisa menyembuhkan orang. Sekarang silakan usir virus corona. Sudah pengecek datang, hampir tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap percaya sama Tuhan. Pengharapan kita tidak hanya untuk di dunia ini. Pengharapan pertolongan dari Tuhan tidak hanya bicara tentang fisik, tidak hanya secara bicara mengenai jasmani di dunia ini, tapi lebih dari itu. Kita akan dibebaskan dari virus-virus dosa. Kita dibebaskan dari Tuhan, dosa yang akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Itu yang harus menjadi fokus dan harapan kita. Kalau saudara hanya memandang Yesus datang sebagai Mesias, Tuhan, yang hanya menolong kita secara fisik. Yesus sudah melihat Yesus sebagai penolong yang hanya menolong kita secara fisik. Barangkali kita bisa kecewa karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dan seolah-olah sepertinya Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak lakukan sesuatu. Tapi saya yakin dan percaya diamnya Tuhan itu pasti ada maksud. Satu hal yang Anda tidak boleh lupa, diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak hadir dalam hidupmu. Diamnya Tuhan bukan berarti dia meninggalkan engkau. Diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti dia jauh dari hidup saudara. Diamnya Tuhan, dia punya maksud supaya kita justru semakin bergantung kepada dia. Dan harapan kita tidak boleh ditujukan kepada dunia ini saja, tapi ditujukan kepada nanti setelah hidup di dunia, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Cara pandang yang salah. Kalau kita hanya berpikir secara jasmani, secara duniawi, kita akan kecewa. Kita nggak bisa melihat, oh di mana Tuhan. Tapi kalau kita melihatnya jauh ke depan, kepada rencana Allah yang lebih besar, kepada masa depan yang penuh harapan, hidup kekal bersama dengan Tuhan, saya percaya tidak ada orang yang kecewa. Dan dia tetap melihat Tuhan di tengah-tengah kesusahan, dia tetap melihat Tuhan di tengah-tengah penderitaan, dia tetap melihat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Katakan amin. Saudara, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, apa yang membuat dua orang murid ini, Kleopas dan Alfius, tidak bisa melihat kehadiran Tuhan? Pada mereka berjalan sekian waktu, kurang lebih 1 jam bersama dengan Tuhan, bincang-bincang, lalu dilanjutkan di rumah, mereka masih belum juga melihat Tuhan. Mereka masih menganggapnya dia adalah orang asing, saudara Tuhan. Yang pertama, karena mukanya muram, dan itu berbicara tentang kesedihan, kekecewaan yang terlalu mendalam dalam diri kita secara manusiawi. Yang kedua, karena cara pandang dan harapan yang salah kepada Tuhan. Saya berharap hari ini cara pandang kita berbeda, diubahkan itu. Yang ketiga, ayat yang ke-25, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-25. Berkatalah firman Tuhan, berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh,
Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saya ulang lagi, dalam Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sekali lagi, poin yang kedua tadi. Saudara dan saya harus punya harapan yang benar. Jangan sampai harapan kita hanya terbatas pada di dunia ini. Tuhan bilang kemuliaan kelak. Kita perlu berkata dalam Tuhan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang disediakan, kemuliaan yang akan disediakan oleh Tuhan kelak bagi kita. Itu semua harus tetap kuat, semua harus tabah, semua harus percaya, semuanya bisa berlalu. Kalaupun toh dalam Tuhan kita harus mengalami sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan, percayalah Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan kita akan dibawa masuk dalam kemuliaannya kelak. Lalu yang ketiga, yang menghalangi saudara Tuhan, apa yang menghalangi dua orang murid tidak bisa melihat Tuhan adalah karena dikatakan kedegilan hati mereka, kebodohan mereka, kelambangan hati mereka saudara Tuhan. Dan ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kedegilan hati kita yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Kekerasan hati kita yang tidak bisa kemudian melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Kekasih-kasih Tuhan, saya agak sedikit bingung melihat Tuhan. Padahal mereka sudah sekian waktu lamanya bersama Tuhan. At least kalau seandainya andaikan saja mereka dalam Tuhan mungkin mengikut Tuhan di tengah-tengah masa kejayaan Tuhan, paling tidak ya kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun mereka bisa mengikuti Tuhan. Bahkan mungkin ada yang dari awal itu sekitar 3 tahun. Tapi Yesus datang dan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Nah inilah saudara Tuhan, kedegilan hati kita, ketidakpercayaan mereka yang membuat kita, yang ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan, ketidakpercayaan kita kepada firman-Nya membuat kita tidak mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada keraguan. Murid-murid ragu. Perempuan-perempuan bilang, Yesus bangkit. Kami melihat kuburnya kosong, ada malaikat datang. Yang lain tidak begitu percaya, begitu sih, oke, fine. Nggak cepat percaya, ingin membuktikan. Mereka lari, Petrus lari duluan dan mereka menjumpai. Tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian mereka kembali dan mereka cerita kepada yang lain. Lalu Thomas dalam Yohanes pasal yang ke-20 diceritakan. Lalu Thomas berkata, Tuhan, aku nggak akan percaya. Aku nggak percaya sebelum aku sendiri mencucukkan bekas lubang paku di tangannya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, Tuhan, dan kata, ini Thomas, cucukkan jarimu dan jangan kamu tidak percaya lagi. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27. Ini aku, jangan kamu tidak percaya lagi, namun percayalah. Saudara, apa yang membuat mereka ragu, apa yang membuat mereka saudara Tuhan sulit karena kedegilan hati mereka. Kita berkata dan dikatakan kebodohan dan kelambanan. Apa itu kebodohan? Bodoh, anoetos, saudara Tuhan. Itu artinya nggak ngerti-ngerti. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan tapi nggak ngerti-ngerti. Ini bukan masalah saudara kita nggak ngerti ilmu sains atau ilmu matematika. Ini memang sepertinya nggak mau ngerti. Yang kedua, lamban itu pakai kata brodus, artinya lambat menangkap. Mengapa dikatakan lambat menangkap? Bukan karena IQ kita lemah, tapi saudara-saudara karena kurang aktif. Jadi artinya orang-orang yang masa bodoh, saudara Tuhan, yang ya dengar firman Tuhan masa bodoh, ibadah ya datang dengan sikap yang masa bodoh. Nggak ada keaktifan dalam diri kita, nggak ada kerinduan yang aktif untuk saya mau mengenal Tuhan. Nah itu yang membuat kita sedang Tuhan nggak bisa bagaimana melihat Tuhan bekerja, hadir Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Kasih Tuhan, mari buang jauh-jauh sikap kedegilan hati kita. Ya, bodoh itu artinya nggak mau ngerti, bukan tidak bisa mengerti, bukan, tapi nggak mau ngerti. Seperti orang tua itu marah sama anaknya, ya anak kok nggak mau ngerti.
Ada yang lamban, bukan berarti sudah nggak bisa cepat berpikir, tetapi lamban dalam Tuhan artinya kurang aktif. Bodoh lah, Tuhan datang, nggak datang. Tuhan bikin mukjizat, nggak bikin mukjizat, bodoh. Ke gereja nggak gereja, bodoh amat. Masa bodoh itu yang membuat kita menjadi tidak bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita, sehingga kita hanya bisa berteriak, Tuhan di mana Engkau? Buang semua kedegilan hati kita. Buang semua kekerasan hati kita. Sama seperti orang-orang Israel. Sudah hanya melihat mukjizatnya, tapi nggak mau kenal pribadinya. Hanya melihat kuasanya bekerja, tapi nggak mau tahu siapa dia yang memanggil orang Israel keluar dari Mesir. Sehingga ketika mereka menemukan air yang pahit di mana, mereka berteriak, mereka komplain, mereka marah. Padahal kalau saja mereka mengerti, kalau saja mereka mengenal dia, saya yakin dan percaya ada sesuatu yang berbeda. Kasih Tuhan, 3 hal yang menghalangi kita nggak bisa melihat Tuhan hadir dalam diri kita. Yang pertama, saudara Tuhan, sikap terlalu kecewa, terlalu sedih hati, muka muram, tadi digambarkan seperti mukanya muram. Saudara. Yang kedua, kekasih Tuhan, cara pandang dan harapan yang salah. Lalu kita salah memahami, salah mengerti, ya pantaslah. Yesus memang pada waktu itu bangkit dengan memakai tubuh kemuliaan. Sementara 2 orang ini masih pakai cara berpikir duniawi, berpikir bahwa Yesus akan bangkit, akan dia tampil, maksud saya dia akan tampil sebagai pemimpin politik. Yang gak nyambung. Yesus sudah berada dalam level kemuliaan. Mereka masih dengan cara pandangnya yang duniawi. Dan hari ini saya mengajak kita semua, mari naikkan imanmu, naikkan level rohanimu untuk melihat secara rohani apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, karena kedegilan hati mereka, sikap bodoh, lamban, nggak proaktif, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara berkati Tuhan, kita perlu hari ini meminta Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Kita perlu hari ini tangan Tuhan menjamah hidup kita, mencelikkan mata iman kita untuk kita melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita bersama. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, saya percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita dan dia hadir dekat dengan hidup saudara dan saya. Untuk itu ada beberapa hal saudara Tuhan, untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan hadir. Untuk mata kita bisa dicelikkan. Yang pertama, Anda dan saya perlu lebih banyak lagi mendengar firman Tuhan. Saudara dan saya harus lebih banyak lagi mendengar firman Tuhan. Saudara dan saya harus lebih banyak lagi merenungkan firman-Nya. Katakan amin. Ayat yang ke-27. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-27. Sungguh selamat Tuhan. Jadi pada waktu itu murid-murid berjalan, itu 2 orang murid itu berjalan bersama dengan Yesus. Lalu tibalah sore hari dan kemudian seolah-olah Yesus bersikap ingin melanjutkan perjalanan. Lalu mereka berkata, Tuhan jangan kemana-mana, mari nginap bersama dengan kami, mari nginap di rumah kami. Dan Anda perhatikan bersama-sama. Selamat Tuhan, ayat yang ke-27 dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya ulang lagi, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oh, luar biasa. Bagaimana mata rohani kita bisa dicelikkan, bagaimana mata iman kita bisa menjadi semakin tajam, melihat bahwa Tuhan masih hadir dalam hidup kita, bekerja dalam diri kita. Yang pertama, Anda dan saya harus lebih banyak lagi mendengar firman Tuhan, lebih banyak lagi merenungkan firman-Nya, lebih banyak lagi Anda mendengar khotbah-khotbah yang membangkitkan iman kita. Katakan amin. Tadi nggak ngerti. Mereka bicara sungguh-sungguh tentang Yesus yang dikatakan sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Lalu kemudian ditangkap oleh para imam, diserahkan, lalu kemudian disalibkan, dan kemudian mulai muncul isu Yesus bangkit dan mulai viral berita itu. Namun mereka nggak ngerti. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan Yesus mulai menjelaskan, mulai berbicara dari kitab Nabi Musa, jadi mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan dijelaskan, sampai kemudian kitab Nabi
nabi-nabi semua, Yesaya, Yeremia, dijelaskan oleh Yesus kepada mereka. Jadi dalam waktu 1 jam mereka mendengarkan khotbah yang luar biasa dari Yesus yang berisi tentang penjelasan seluruh isi Alkitab. Saya percaya semakin banyak Anda mendengar firman Tuhan, semakin Anda banyak membaca dan merenungkan firman-Nya, semakin Anda melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Semakin kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan ada dalam diri kita. Anda dan saya perlu hamba-hamba Tuhan yang bisa menjelaskan tentang firman Tuhan. Anda dan saya perlu mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Bukan hamba Tuhan yang menyerang satu dengan yang lain. Bukan hamba Tuhan yang menjelekkan satu dengan yang lain. Anda perlu, saudara-saudara, mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang membangun iman kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kasih-kasih Tuhan, ini lebih dari sekedar masalah pengetahuan teologi ya. Tapi bagaimana saudara Tuhan, iman kita semakin dalam berakar dalam firman-Nya. Membaca, merenungkan, Roh Kudus kasih hikmat. Mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan yang penuh kasih. Hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan urapan. Hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia khusus untuk bisa menjelaskan dengan baik. Bukan hamba Tuhan yang saling menyerang satu dengan yang lain. Imanmu akan dibangkitkan. Saya percaya di situ pelan-pelan mata rohani kita semakin dipertajam. Mata rohani kita semakin diperjelas untuk melihat ternyata Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang kedua, setelah kita perlu lebih banyak mendengar firman-Nya, Anda dan saya perlu lebih banyak lagi bersekutu dengan Tuhan. Ayat yang ke-29 berkata demikian, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Ayat yang ke-28 dulu, saya katakan dibaca begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara dan saya harus lebih banyak tinggal bersama dengan Tuhan. Duduk diam di hadirat-Nya. Duduk diam, ambil luangkan waktu, merenungkan firman-Nya, mendengar suaranya, merasakan zaman kasih-Nya. Saudara, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita akan melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita akan dimampukan untuk melihat bahwa Tuhan gak meninggalkan kita. Kasih-kasih Tuhan. Justru ketika Anda dan saya diam bersama di hadirat Tuhan, saya percaya kekuatan baru Tuhan berikan dalam diri kita. Kasih-kasih Tuhan. Yang kedua, Anda dan saya perlu lebih banyak lagi bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga, Anda dan saya harus lebih banyak lagi, saudara Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Anda dan saya harus lebih banyak lagi mengingat kebaikannya. Saudara-saudara, ayat yang ke-30 berkata begini, saudara Tuhan, ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Yang pertama, lebih banyak dengar firman-Nya, kita akan semakin kenal Dia. Yang kedua, Anda harus lebih banyak bersekutu, duduk bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dan yang ketiga, saudara dan saya harus mengingat segala kebaikannya. Apa yang Tuhan pernah perbuat dalam diri kita, itu akan membangkitkan iman kita kembali. Itu akan menguatkan iman kita kembali, kepercayaan kita bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan perjamuan kudus yang biasa dia lakukan bersama dengan murid-muridnya. Dan waktu Yesus berkata dalam Tuhan, oh inilah darahku, inilah tubuhku, mereka mulai ingat, oh ya ini berarti Tuhan, oh berarti kita bersama dengan Tuhan, kita berarti bersama dengan Yesus. Ketika Anda dan saya mengingat apa yang Yesus pernah perbuat dalam hidupmu, ketika Anda dan saya mengingat kebaikannya, perbuatannya yang ajaib, saya yakin dan percaya dalam Tuhan, kita akan semakin dikuatkan, semakin diyakinkan. Kita melihat Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan. Sebagai yang terakhir, saudara, kehadiran Kristus. Mengapa kita perlu melihat Tuhan hadir dalam diri kita?
Mengapa kita perlu yakin Tuhan hadir dalam diri kita? Mengapa Anda dan saya harus dengan iman harus mampu melihat bahwa Tuhan nggak meninggalkan kita, saudara, sebab kehadiran Kristus memberikan semangat yang baru dalam diri kita. Kehadiran Kristus membuat hati mereka berkobar-kobar. Ayat yang ke-32, saudara Tuhan, dan ayat yang ke-33 dikatakan demikian, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan firman Tuhan? Yang ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara Tuhan, lalu apa yang terjadi ketika tadi saya katakan barangkali mereka ingin menghindar dari masalah, keluar dari Yerusalem. Barangkali mereka ingin menenangkan diri mereka menjauh dari masalah yang sedang terjadi di Yerusalem. Mereka menghindari dikejar-kejar orang. Karena mereka adalah murid Yesus, mereka lari, Yesus pergi ke Emmaus. Tapi yang terjadi setelah mereka tahu Tuhan hadir dalam diri mereka, setelah mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka, hati mereka berkobar-kobar. Lalu malam itu juga dikatakan mereka bangunlah, mereka artinya bangkit, artinya dalam waktu yang cepat. Apakah malam itu atau besok pagi saya tidak tahu, tapi dalam waktu yang cepat mereka kembali ke Yerusalem dan mereka tidak takut, mereka berani menghadapi kenyataan. Kehadiran Yesus membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Kehadiran Yesus membuat kita semangat. Kehadiran Yesus membuat kita, saudara Tuhan, kembali berani menghadapi sebuah kenyataan. Karena itu kitab Mazmur sebagai ayat penutup. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-6, saudara Tuhan. Atau mungkin di ayat Alkitab elektronik ayat yang ke-5 begitu, saudara Tuhan. Saya baca mulai ayat yang ke-4 dikatakan gini. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang ke-5. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Lihatlah Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Saudara, arahkan pandanganmu untuk melihat Tuhan. Lalu dikatakan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saya selesaikan ayat ini. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat yang ke-9, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkurangan orang yang takut akan dia. Ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tujukanlah pandangan kepada Tuhan. Khotbah saya hari ini berjudul, lihatlah dia sudah bangkit. Lihatlah Yesus bangkit dan dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Menjamkan mata saudara. Saudara merasa hari ini Tuhan sedang menjamah hidupmu. Tuhan menegur hati saudara. Karena selama ini sudah kita bertanya, di mana Tuhan? Selama ini kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir. Saudara Tuhan, saya hari ini mau berdoa buat saudara. Kalau Tuhan berbicara secara khusus dalam hidupmu, engkau yang selama ini berkata, apakah Tuhan hadir? Saudara, percayalah Tuhan hadir dalam hidup saudara di tengah-tengah pandemi ini. Taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Semua pergumulan masalah engkau bawa di hadapan Tuhan. Supaya hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang yang sudah mendengar firman Allah dan yang menaruh tangan kanannya Tuhan di dada, tangan Tuhan sudah menjamah hati mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Siapapun kami, dimanapun kami berada, jemaat Tuhan yang di AKBC Samarinda maupun Tuhan anak-anak Tuhan di berbagai tempat sedang mengikuti ibadah hari ini, semua dilawat, dijamah oleh Tuhan. Hamba berdoa firman-Mu menguatkan kami, berkat anugerah kasih sayang-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saya berdoa, mulai hari ini saudara dan saya mampu melihat Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya semua akan segera berakhir dan Tuhan menguatkan hati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Samuel Darmanto. Saya percaya setiap jemaat Tuhan boleh dikuatkan imannya kembali oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan tadi. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan, dan nanti setelah persembahan kita akan menyaksikan Remake News. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menguatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan dilawat oleh Engkau sendiri Tuhan pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau berkati Bapak Samuel Darmanto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau berkati istrinya, Engkau berkati keluarga, anak-anaknya Tuhan, keluarganya semua Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sebentar jemaat-Mu akan memberikan persembahan. Kami percaya segala usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan yang memberkati Bapak. Kami percaya apa yang tangan mereka lakukan di dalam takut akan Engkau Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi pagi hari ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah online service Agape Church Samarinda. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga Anda dimanapun Anda berada. Saya mewakili segenap keluarga besar Agape Church Samarinda mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Anda yang merayakannya di minggu ini. Jemaat Tuhan, kami menginformasikan kepada Anda bahwa mulai minggu ini akan hadir ibadah online service Agape Kids Samarinda yang pastinya sangat menarik untuk mengajak anak Anda memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan anak-anak kita mengikuti ibadah online service ini. Untuk informasi selengkapnya dapat diikuti melalui grup WhatsApp Orang Tua Agape Kids Samarinda. Bagi kalian kaum muda, jangan lupa ikuti ibadah online service Youth Refuge yang dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Untuk ID dan passwordnya bisa kalian dapatkan melalui grup WhatsApp atau Instagram Youth Refuge Samarinda. Jemaat Tuhan, bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan dapat mentransfernya melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8355599902 atau Anda dapat scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Jemaat Tuhan, sekian Remake News untuk minggu ini. Tetap semangat dan terus semangat, stay safe and healthy. God bless. Baik, pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita di hadapan Tuhan, amin. Kita percaya walau bumi berlalu, bulan tidak bercahaya lagi, langit bergoncang, matahari tidak bersinar lagi, tapi kasih Yesus tetap untuk selama-lamanya, amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Sama-sama. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagi shalalalalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yes Lord. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
Silakan untuk menutup dengan doa berkat pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, biarlah semua jemaatmu, semua anak-anakmu yang telah mengikuti ibadah live streaming atau ibadah online hari ini, semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Hati kami diubahkan, mata rohani kami dicelikkan, iman percaya kami Tuhan dikuatkan, dibangkitkan. Kami bisa melihat dan kami mampu melihat secara iman, secara rohani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami Tuhan. Karena itu Bapa dalam surga, hari ini kiranya turun berkat-Mu atas setiap kami. Kekasih-kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan kita mengucapkan doa seperti Tuhan mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan semuanya, terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih kemurahan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan, persekutuan yang erat dengan kuasa Roh Kudus, dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita, memberkati kita, menguatkan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini damai Allah yang berlimpah-limpah meliputi setiap kita semuanya, sehingga hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati, kesehatan kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, dalam situasi apapun hidup kita diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya, semua yang beriman dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.